out the door, and hope the kids can find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dina Nur Alia dari kelas 2A dengan NIM 215110008, Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini saya akan menyampaikan tentang transformasi rotasi, translasi, refleksi, dan dilatasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang pertama ada transformasi rotasi. Langkah pertama, buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra atau websitenya. Kemudian untuk langkah yang kedua, saya akan menggambarkan sebuah segitiga dengan cara klik tool kedua dari sebelah kiri, kemudian klik poin. Kita simpan di sembarang tempat ya, misalkan dengan koordinat A-nya itu 2,1, untuk B-nya 5,2, dan untuk C-nya 3,4. Selanjutnya, kita hubungkan titik A, B, dan C menggunakan poligon. Kita klik poligon, kemudian sambungkan dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dari titik C kembali lagi ke titik A. Maka akan membentuk sebuah segitiga. Untuk selanjutnya, kita buat lagi titik D, simpan di titik pusat, 0,0. Selanjutnya, kita buat slider, kita tempatkan di sembarang tempat. Maka akan muncul kotak dialognya. Untuk kita ubah dulu ke angle, kemudian untuk alfanya 45 derajat. Setelah itu, klik OK. Kemudian kita klik input bar, ketikkan rotate, buka kurung, T1, alpha, D. Kemudian klik enter. Nah, maka akan muncul bayangan dari segitiga ABC. Nah, jadi kalau kita ingin melihat rotasinya pada sudut berapa yang kita inginkan, di sini kita tinggal klik pada slider. Slidernya bisa dirubah gitu ya, disesuaikan dengan sudut yang diinginkan. Supaya terlihat menarik, kita coba klik kanan di bayangannya, kemudian pilih show track. Nah, jadi terlihat bahwa segitiga bayangannya ini akan meninggalkan jejak. Jadi akan terlihat lebih menarik seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang transformasi translasi, di mana untuk langkah yang pertamanya sama ya, kita buka terlebih dahulu aplikasi atau website dari GeoGebra-nya. Kemudian pilih objek yang akan ditranslasikan, tentukan titik koordinatnya dan faktor translasinya. Pada aplikasi GeoGebra ini sudah terdapat koordinat kartesius serta tools yang bisa digunakan untuk mentranslasikan objek yang kita hendaki. Kemudian kita tentukan titik yang akan dibuatkan objeknya. Titik koordinatnya dengan cara memilih tools polygon. Kita akan membentuk bangun datar. Setelah itu kita tentukan titik koordinatnya sesuai dengan permasalahan yang disajikan, sehingga terbentuk poligon yang diharapkan. Maka, apabila poligon atau bangun datar yang akan kita translasikan itu sudah terbentuk, langkah selanjutnya kita buat vektor translasinya.
dengan cara klik vektor dan kita buat vektor translasi sesuai permasalahan yang disajikan dalam soal. Dalam hal ini, vektor translasinya adalah 4, -5. Artinya kita membuat vektor dengan cara 4 langkah ke kanan dan 5 langkah ke bawah. Sehingga kita akan mendapatkan vektor translasi dengan arah ke bawah. Selanjutnya, apabila bangun datar dan vektor translasi sudah terbentuk, kita akan mentranslasikan dengan cara klik transform, kemudian klik translate by vector, klik tools yang ketiga dari sebelah kanan. Untuk mentranslasikannya, kita klik polygon, kemudian kita klik vektornya, dan secara otomatis akan terbentuk bayangan dari poligon atau bentuk bangun datar ABCD. Selanjutnya, kita menggerakkan bayangan yang sudah kita dapatkan atau objek yang sudah kita buat sesuai dengan translasi yang kita harapkan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu translasi refleksi, di mana untuk langkah yang pertamanya sama ya, buka terlebih dahulu aplikasi atau website dari GeoGebra-nya. Kemudian saya akan menggambar titik A 1,1, kemudian B negatif 3,5, dan C negatif 2,1. Untuk titik A, B, dan C kita gambarkan dengan menggunakan poligon. Klik tools keempat, kemudian pilih poligon. Kita sambungkan dari titik A ke titik B, kemudian dari titik B ke titik C, dari titik C kembali lagi ke titik A. Nah, maka ini dia untuk segitiga ABC-nya. Jika kita cerminkan terhadap misal titik 0,0 atau D, ya kita buat ini ada ya untuk titik D-nya. Kemudian kita refleksikan pada titik 0,0-nya, titik pusat 0,0-nya. Selanjutnya kita klik reflect about point. Kita klikkan di segitiganya, kemudian klik di titiknya. Nah, maka akan muncul refleksinya. Oke, supaya terlihat jelas, kita coba ke atas kan. Kita coba kecilin ya. Nah, jadi ini terlihat bahwa refleksinya itu ini gitu ya. Kita coba dengan cara lain.
Kita coba klikkan Y sama dengan X di input bar. Kita buat perpotongannya. Untuk Y sama dengan X. Nah, jadi ada perpotongannya gitu ya. Kita coba ke reflect about line. Klik segitiganya. Klik segitiga dan garisnya. Maka akan muncul ya refleksinya dari segitiga ABC. Jadi untuk B aksennya, yang ini juga ada ya, A aksennya 1,1, 5, B aksennya 5,-3, C aksennya 1,-1. Kita coba dengan cara lain. Y sama dengan negatif X ya, misalkan. Kita enter. Oke. Nah, akan muncul dengan cara yang sama. Kita klik reflect about line, klik dari segitiganya dan garisnya. Nah, akan muncul ya seperti itu untuk refleksi transformasi refleksi. Ya, kita coba geser supaya terlihat lebih jelas ya. Nah, jadi ini dia untuk transformasi refleksi. Untuk selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya yaitu transformasi dilatasi. Ini tuh pembahasan yang terakhir ya. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu ya aplikasi atau website dari GeoGebra-nya. Kemudian untuk selanjutnya kita buat titik ya. Kita klik poin. Kemudian kita buat titik A, B, C, dan titik D. Kita membuat sebuah persegi panjang. Ya. Untuk titik A berada di titik koordinat 2,1. Untuk titik B berada di koordinat 5,1. Untuk titik C berada di koordinat 5,3 dan untuk titik D berada di koordinat 2,3. Kita sambungkan menggunakan poligon dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dan dari titik C ke titik D, dan terakhir dari titik A ke titik A. Nah, jadi ini dia untuk sebuah persegi panjang. Nah, sekarang kita buat lagi untuk titiknya ya sebagai titik pusatnya titik E. Setelah itu kita klik delete from point. Untuk memunculkan aksennya kita klik A dan titik pusatnya. Untuk ininya 2, kita oke. Nah, akan muncul ya untuk titik A aksennya. Begitupun untuk titik B, C, dan D. Nah, ini juga akan muncul ya B aksennya. Untuk titik C-nya juga sama. Nah, ini tuh ada titik aksen dari A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Jadi ini tuh ukuran yang lebih besarnya dari persegi panjang sebelumnya. Kita coba sambungkan menggunakan poligon dari titik A aksen ke titik B aksen, ke titik C aksen, D aksen, kembali lagi ke titik A aksen. Nah, jadi ini dia untuk
dilatasi dari persegi panjang. Untuk mengetahui berapa sih nilainya gitu ya, kita klik area, kemudian klik di persegi panjang. Nah, maka muncul ya untuk area ini tuh hasilnya 6. Begitupun untuk yang besarnya, kita klik juga area. Nah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk dilatasi pada aplikasi GeoGebra. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.